Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini, yaitu untuk mata kuliah Mekanisme Reaksi Kimia Organik atau disingkat MKO, pertemuan ke-6 ini saya akan bahas mengenai reaksi dehidrasi alkohol atau reaksi eliminasi pada alkohol ya. Ya, sebelum saya mulai ke materinya, saya akan memberikan video singkat dulu mengenai contoh reaksi dari alcohol dehydration. Sumbernya dari Chemistry Channel YouTube. Ya, ini nama channelnya, Chemistry Channel YouTube channel. Oke, supaya lebih kebayang seperti apa sih dehidrasi alkohol itu, mari kita lihat saja dulu ya video singkat ini. Dehydration of ethanol occurs at a high temperature in the presence of aluminium oxide as a catalyst. The reaction takes place when ethanol vapor is passed through a tube containing the hot catalyst. The gaseous product is flammable. And decolorizes bromine water. These reactions are characteristic of alkenes and indicate that ethanol undergoes dehydration to ethene according to the following reaction equation. Ethene decolorizes bromine water as a result of the addition of a bromine molecule across the double bond. Oke, itu salah satu reaksi singkatnya mengenai dehidrasi alkohol menjadi alkena. Oke, supaya lebih kebayang juga. Lalu untuk refresh mungkin alkohol itu apa sih? Jadi alkohol itu adalah senyawa yang molekul yang memiliki satu gugus hidroksil atau OH yang terikat pada suatu atom karbon jenuh. Atom karbon jenuh ini dapat berupa atom karbon dari suatu gugus aksil yang alkil yang sederhana. Itu kira-kira definisi dari alkohol. Contohnya CH3OH, metanol, CH3CH2OH, etanol karena ada 2 C-nya. Lalu ada 2 propanol karena ini OH-nya terikat kepada C nomor 2, makanya 2 propanol atau nama lainnya karena bentuknya iso atau bercabang bisa disebut juga isopropil alkohol. Lalu ini juga contohnya 2 metil 2 propanol. Jadi ada metil di atom C nomor 2 dan ada si alkoholnya itu mengikat di C nomor 2 juga gitu. Makanya 2 metil 2 propanol. Atau nama lainnya tersier butil alkohol karena ini OH-nya mengikat ke atom C tersier. Nah, tersier ini masuk ke tipe-tipe alkohol. Jadi alkohol itu ada 3 golongan utama yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Itu penggolongannya didasarkan pada derajat substitusi dari atom karbon yang langsung mengikat gugus hidroksil. Contohnya, alkohol primer itu seperti ini ya, propanol ini, di mana si OH-nya itu mengikat pada atom C yang mengikat ke satu atom C lagi. Kalau sekunder, OH-nya terikat ke atom C yang mengikat 2 atom C, makanya sekunder. Kalau tersier, OH-nya mengikat atom C yang mengikat 3 atom C, makanya tersier. Makanya ini disebut tersier juga karena ini OH-nya terikat pada C yang mengikat 3 atom C gitu. Oke. Itu kira-kira tipe-tipe alkohol secara umumnya. Untuk tata namanya sendiri, itu dalam tata nama IUPAC, itu nama alkohol itu harus mengandung 4 karakter. Ada lokannya, awalan, senyawa induk, dan akhirannya. Contohnya seperti ini.
4 metil, 1 heksanol. Ini lokan pertama atau nomor pertama itu dari cabangnya ya. Ada cabang metil di atom C nomor 4, 1, 2, 3, 4. Awalannya ini dari cabang metil, lalu ada lokan lagi 1, induknya heksana, akhirannya 0. Makanya ini ada 6, makanya heksana, dan ada alkohol, makanya heksanol. Itu kira-kira tata nama alkohol secara simpelnya. Oke, itu untuk prolog. Barulah kita masuk ke reaksi eliminasi pada alkohol. Jadi, reaksi eliminasi yang umumnya biasa digunakan untuk alkoholnya adalah sintesis alkena, di mana metode yang biasa digunakan adalah reaksi dehidrasi alkohol. Jadi, alkohol didehidrasi sehingga dapat menghasilkan alkena gitu. Dehidrasi ini ya bermaknanya menghilangkan air, hidrasi dan D. Jadi air dihilangkan gitu. Lalu titik didih alkena memiliki suhu atau temperatur yang lebih rendah dibandingkan dengan alkohol karena alkohol memiliki ikatan hidrogen gitu. Nah, proses dehidrasi ini biasanya menggunakan asam sulfat atau asam fosfat sebagai reagen. Kenapa? Karena asam ini selain berfungsi sebagai katalis asam, juga bertindak sebagai agen dehidrasinya. Lalu dehidrasi ini merupakan reaksi eksotermis sehingga butuh suhu tinggi. Bisa dilihat di video tadi ya, butuh suhu sekitar 300 derajat Celcius. Oke, contohnya saya beri 2 contoh di sini ya untuk reaksi dehidrasi alkohol. Yang pertama, dehidrasi alkohol menggunakan aluminium oksida sebagai katalis. Ini sama dengan yang di video barusan. Di mana dehidrasi etanol ini dia akan menghasilkan etena atau alkena gitu. Jadi dari alkohol didehidrasi menghasilkan alkena. Metode ini merupakan suatu cara yang sederhana untuk membuat alkena berwujud gas. Contohnya adalah etena ini. Jika uap etanol dilewatkan di atas bubuk aluminium, dipanaskan ya, maka etanol ini akan terpecah sehingga dia akan menghasilkan etena dan uap air. Jadi reaksinya seperti ini. CH3CH2OH di etanol ini direaksikan dengan aluminium oksida yang dipanaskan, dia akan menghasilkan CH2CH2 atau C2H4. Etena plus H2O. Air ini eksesnya. Oke, itu kira-kira simpelnya mengenai dehidrasi alkohol. Contoh lainnya, ya ini, dehidrasi alkohol yang menggunakan sebuah katalis asam. Misalnya, asam sulfat pekat atau asam fosfat pekat H3PO4. Katalis ini tidak hanya bersifat asam, tapi juga merupakan agen pengoksidasi kuat, di mana si katalis ini akan mengoksidasi beberapa alkohol menjadi karbon dioksida dan pada saat yang sama akan tereduksi juga dengan sendirinya menjadi sulfur dioksida. Oke? Ya, mekanismenya atau reaksi yang terjadi adalah misalnya etanol dipanaskan dengan asam sulfat, dia akan membutuhkan suhu yang cukup tinggi 170 derajat Celcius. Lalu gas-gas yang dihasilkannya dilewatkan ke dalam larutan natrium hidroksida untuk menghilangkan karbon dioksida dan sulfur dioksida yang dihasilkan dari reaksi sampingnya. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah etena yang terkumpul di atas airnya gitu, gasnya. Jadi reaksinya CH3CH2OH, C2H5OH, ditambahkan H2SO4 pekat, dia akan menghasilkan C2H4 plus H2O. Oke, itu kira-kira secara simpelnya mengenai reaksi dehidrasi alkohol. Nah, saya masuk ke mekanismenya. Mekanisme reaksi eliminasi alkohol, contohnya adalah mekanisme reaksi eliminasi alkohol primer. Jadi, alkohol primer akan mengalami reaksi eliminasi E2 ya. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Misalnya untuk N-oktanol ini, oktanol 8 berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oktanol apabila ditambahkan asam kuat, yaitu misalnya H2SO4, si gugus OH-nya atau gugus hidroksilnya dia akan menyerang H di H2SO4 sehingga terbentuk senyawa sementara seperti ini ya. Lalu dari senyawa yang terbentuk ini HSO4, ekses dari H2SO4 yang diambil H-nya. Dari senyawa yang terbentuk ini, si H dari CH2 ini dia akan mengikat dengan CH2 yang ada di sini gitu. Sehingga otomatis OH2 plusnya yang dari OH tambah H jadi OH2 plus, dia akan lepas dari si oktanolnya. Sehingga H2O-nya lepas dan HSO4 minusnya dia akan bereaksi dengan H plus ekses gitu. Sehingga dia akan produk yang dihasilkannya adalah N-oktena. Bukan oktanol lagi tapi oktena karena
Si OH-nya hilang, digantikan dengan gugus double bond. Oke, barulah reaksi akhirnya adalah H2O ditambah H2SO4 ditambah N-oktena ini. Itu kira-kira mekanisme reaksi yang terjadinya eliminasi 2, jadi langsung ini menyerang H, lalu ini juga menyerang, menjadi lepas nih HSO4-. Ini H-nya langsung menyerang ke sini double bond sehingga H2O plusnya lepas. Sehingga hasil akhirnya menjadi H2O plus H2SO4 plus oktena atau alkena gitu. Oke. Itu kira-kira mekanisme reaksi eliminasi untuk alkohol primer dari alkohol menjadi alkena. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.